Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sendang, jalan sendang. Oh, sendangnya kok ngene. Iki dhisik ndak ya termasuk situs ya, Kang ya? Iya, ora mudeng, tapi mata airnya paling cedek gini sih. Mata airnya paling cedek kene lek kono sebelah ana zonine ya. Ana strukture. Ana strukture bareng ya. Tapi mungkin perkiraanku malah masjid. Masjid piye maksudnya? Bisa kan masjid itu kan ya enak. Masjid gede. Di masjid dulu. Kan enak anu nih, enak sumber air. Tapi kan dibangun total. Kan bertanya-tanya pada ahlinya itu. Khususnya di Jawa Tengah, cerita rakyat itu menjadikan acuan supaya kita lebih perhatian terhadap situs bersejarah tinggalan leluhur bangsa. Dengan adanya cerita rakyat yang dibalut dengan kesakralan, justru akan menunjukkan dan memperlihatkan jenis kearifan lokal yang melekat pada diri bangsa. Dan menjadikan cerita tersebut sebagai hiasan untuk kewibawaan yang disandangnya. Di balik itu, semua memiliki sisi baik yang terkandung di dalam konsep tersebut. Sebuah konsep yang ditujukan sebagai bentuk perlindungan cagar budaya yang berada di sekeliling kita. Di Jawa Tengah khususnya dan umumnya sampai seantero Nusantara. Tapi, untuk sekarang tidak tahu pastinya, kenapa terjadi pengikisan alur cerita rakyat yang sudah melekat di dalam nurani bangsa. Apa mungkin semakin tergerus zaman, yang dipandang sudah semakin terdepan. Sehingga, lupa akan jati diri bangsa kita. Sedikit banyaknya cerita rakyat tersebut sudah mulai terabaikan begitu saja. Diperkuat dengan cara seperti apapun tentang marwah cerita tersebut, tidak akan mampu untuk mengembalikan wibawa tentang kearifan lokal dengan seutuhnya. Jika kita tidak mempertahankan konsep cerita rakyat itu sendiri. Bahkan di dalam ranah tersebut, masih saja terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi jika konsep-konsep itu sudah terkikis habis. Kesakralan sudah tidak diperhatikan lagi. Disitulah letak kesadaran kita mulai berkurang, perhatian terhadap situs mulai terpinggirkan, dari situ pula mulai timbul kerusakan itu terjadi. Nah, kira-kira kejadian yang tidak diinginkan itu apa saja? Pengerusakan yang tidak disengaja terhadap situs tinggalan leluhur, karena kurangnya pengawasan. Kurangnya perawatan dan pelestarian. Dan yang paling parah, banyaknya situs yang dicuri, pemanfaatan yang tidak tepat, dengan cara menjadikan situs sebagai bahan dasar utama sebuah bangunan baru. Entah karena kurangnya publikasi atau memang ada unsur kesengajaan dengan dicari. Nah, disitulah letak dasar daripada cerita rakyat. Karena, dari cerita-cerita tersebut, ternyata mengandung unsur dari salah satu bentuk pelestarian situs cagar budaya di negeri ini. Semakin kental cerita rakyat yang berkembang, semakin mempesona menambah dan lengkap wajah-wajah kearifan lokal di Nusantara ini. Dari sini, saya sendiri tertarik dengan belusukan situs tinggalan leluhur yang berada di lereng Gunung Kendali Sodo. Selain masih kental dengan cerita rakyatnya, gunung tersebut juga masih terjaga keasriannya. Gunung kecil, tidak terlalu tinggi, namun masih disakralkan oleh warga Kecamatan Bawen dan warga dari Kecamatan Ambarawa. Mereka tahu, dengan cara seperti inilah, Gunung Kendali Sodo tetap terjaga kelestariannya. Biasanya kalau ini antrefitnya jadi satu dengan ini, kalau di Watu Genu posisinya jadi begini. Nah, ini ngancing ini. Ini ono kancingane. Nek ono kancingane misale. Ya, misalnya seperti ini. Tapi ini kan nggak ada pengancing yang di bawah. Ini kalau mau dibikin seperti ini nggak mungkin. Ora mungkin karena ora pasangane. Jadi ini harus relief itu kelihatan gini. Nah, kudune kancingane padha karo ukurane iki. Ukurane kuncian.
Nah kalau ini adalah bagian yang tidak tampak oleh mata, makanya karena kasar. Kalau yang tampak oleh mata pasti jukir halus. Nah ini kan ini frame, jadi ini nanti pengunci yang di sini ini ada lagi terus manjang. Ini juga yang sebelah sini. Kang Seno. Banyak kisah yang diceritakan tentang Gunung Kendali Sodo. Cerita rakyat yang kental dengan tokoh pewayangan yang bernama Hanuman, yang ditugaskan Sri Rama untuk menjaga Gunung Kendali Sodo dan memberi pengawasan terhadap Rahwana yang mati karena kalah perang dengan Hanuman, dan akhirnya dikubur di bawah Gunung Ungaran. Cerita rakyat yang melegenda, tentang terjadinya Danau Rawa Pening. Gunung Kendali Sodo pun ikut disebutkan dalam narasi tersebut. Dan sejarah tentang tokoh pemimpin bangsa, Presiden kedua Indonesia, Insinyur Haji Muhammad Soeharto, pernah melakukan olah spiritual di puncak gunung tersebut selama 41 hari lamanya. Bagaimana? Keren kan? Selain cerita rakyat, Gunung Kendali Sodo ternyata banyak menyimpan tinggalan sejarah klasik. Sejarah klasik tentang tinggalan dari peradaban Hindu masa itu. Tinggalan itu berupa yoni dan beberapa komponen batuan berbentuk balok persegi dan berpola, yang diduga material atau komponen bangunan candi. Selain yoni tanpa lingga, terdapat pula komponen batuan candi yang memiliki relief di bagian permukaan depan, yang membentuk sudut. Diduga, komponen tersebut merupakan salah satu hiasan yang terdapat pada struktur bangunan candi. Kondisi yoni saat ini, masih terbentuk dengan sifat aslinya. Hanya saja, ada beberapa bagian yang sensitif, yang mudah rusak atau aus karena kondisi cuaca. Watu sing sifate atos wae iso rusak, popo meneati menungso sing empuk koyo telo. Kondisi yoni berikutnya patah pada bagian ceratnya, bagian inilah yang sebenarnya sangat rentan terhadap kerusakan. Mengingat bahwa, bahan material yang dipergunakan untuk memahat yoni bukan material batu andesit. Bahan material batu andesit ini, biasanya banyak dipergunakan untuk pembangunan candi. Melainkan, material yang dipergunakan untuk memahat yoni jenis batuan alam, yang memiliki warna agak kecoklatan. Kekerasan material batu andesit, berbeda dengan material batu alam. Tingkat kekerasannya lebih terbukti material batu andesit, jika dibanding dengan batu alam. Yoni dan beberapa material candi tersebut berada di Komplek Makam Duet. Mungkinkah, sebelum menjadi komplek makam, lokasi tersebut merupakan tempat pemujaan Hindu klasik pada masa itu? Setelah banyak mencatat informasi yang akan saya jadikan bahan tulisan, selanjutnya saya beserta teman-teman komunitas sejarah pindah haluan menuju tempat pemandian kuno. Nah, di tempat yang terakhir kita kunjungi ini, merupakan tempat yang paling teristimewa dibanding dengan tempat yang sebelumnya. Tempatnya berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga, lahan persawahan yang masih aktif. Makanya, saya tidak heran jika Gunung Ungaran memiliki status dengan sebutan stratovolcano. Di lokasi yang saya kunjungi kali ini, merupakan tempat pemandian berbentuk bangunan petirtaan kuno, dengan sumber mata air panas yang keluar dari dalam perut bumi. Dengan adanya sumber air panas tersebut membawa pengaruh pada tingkat kesuburan lahan atau tanah di sekitaran lokasi. Sehingga, tanah tersebut lebih mudah untuk diolah untuk bercocok tanam, mudah ditanami berbagai tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan. Makanya, leluhur kita pada masa itu tidak salah ketika membangun sebuah petirtaan dengan megah dan penuh dengan hiasan. Karena mitologi dalam pembangunan tempat-tempat yang disakralkan, sangat pas dengan keadaan dan kondisi tempatnya. Sedikit akan kita kupas tentang petirtaan tersebut.
Sendang Seklotok namanya. Bangunan petirtaan ini memiliki konsep denga bangunan yang disakralkan. Karena tidak ada bedanya, ketika bangunan candi dengan petirtaan memiliki konsep yang sama. Terlihat dari berbagai komponennya saja sudah jelas. Sama-sama menggunakan komponen antefix sebagai penghias, komponen kemuncak untuk penghias bagian atap, sama-sama menggunakan batuan pengisi untuk dindingnya. Dan di sini saya memiliki pendapat sendiri tentang bangunan yang dikenal dengan sebutan Sendang Seklotok. Jika dilihat pada bagian panel-panelnya, bangunan sendang ini tidak sama seperti bangunan-bangunan pada umumnya. Dalam arti, konsep pembangunannya seperti penampungan air berbentuk kolam kecil. Air yang keluar dari sumber dibuatkan wadah, selanjutnya ditampung dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika menurut saya pribadi, konsep bangunan sendang atau petirtaan itu memiliki bentuk denah dan tampilan yang berbeda. Kalau konsep pembangunan sendang memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama harus digali terlebih dahulu, dengan bentuk kotak membujur atau kotak seperti bujur sangkar. Tapi, kebanyakan bangunan sendang ini berbentuk kotak persegi panjang dan membujur, tahap awal yang dilakukan penggalian tanah. Setelah tanah digali dan berwujud menyerupai wadah, tahap berikutnya penataan pada dinding bagian dalam sendang, dengan menggunakan material batu yang sudah dipahat berbentuk persegi. Ditata secara berlapis menyeluruh secara memutar, sesuai dengan bentuk galiannya. Setelah penataan bagian dinding selesai, dilanjutkan penataan komponen batu secara berjajar sehingga membentuk lantai dasar sendang, dilanjutkan dengan pembangunan pagar, dan diikut sertakan hiasan-hiasan seperti antefix, kemuncak dan pahatan-pahatan berupa relief. Contoh sendang yang masih terlihat lengkap, Sendang Pitu Cabean Kunti Boyolali. Kalau petirtaan, memanfaatkan sumber mata air yang mengalir, dengan mengalirkan sumber tersebut menggunakan komponen berbentuk talang berbahan batu yang dipahat sedemikian rupa. Talang tersebut difungsikan untuk melancarkan aliran dari sumber mata air, yang kemudian dikeluarkan melewati komponen yang disebut dengan jalatwara. Hasil daripada bentuk konstruksi bangunan tersebut berupa air yang mancur dari atas ke bawah, pemanfaatan air sudah tertata ada konsep bangunan tersebut. Antara bangunan petirtaan dan bangunan sendang, sama-sama memiliki bangunan dinding pembatas, sama-sama memiliki hiasan yang tidak jauh berbeda. Sama-sama memiliki komponen antefix sebagai penghias, sama-sama memiliki kemuncak sebagai penghias. Untuk konsep bangunannya dan segi pemanfaatan sudah sangat berbeda. Sebagai contoh bangunan petirtaan yang masih terlihat lengkap, seperti petirtaan Jolotundo di Jawa Timuran, atau petirtaan Sumber Tete Mojokerto. Dengan analisa saya pribadi, sebutan untuk bangunan yang berada di Seklotok bukan berupa sendang, melainkan bangunan berupa petirtaan. Petirtaan yang memiliki bangunan berupa candi di atasnya, walaupun kecil. Tapi, konsep bangunan petirtaan di Seklotok, memiliki kesamaan dengan bangunan petirtaan yang berada di Kompleks Situs Liangan. Itu analisa saya pribadi, saya bersumber pada komponen-komponen yang berada di lokasi situs petirtaan tersebut. Mempelajari karya leluhur, menurut saya sangatlah penting. Jika ingin mengetahui kewibawaan dan jati diri dari bangsa ini. Petirtaan Seklotok berada di sebelah selatan lereng Gunung Kendali Sodo. Kondisi bangunan untuk saat ini tinggal puing-puing saja. Dalam arti, tidak berdiri utuh sama dengan aslinya. Hanya beberapa komponen-komponen yang terlihat utuh sampai saat ini. Komponen-komponen tersebut ditunjukkan sebagai bukti bahwa, peradaban kuno sebelum Islam masuk ke Nusantara, didominasi oleh keyakinan Hindu penganut Siwaisme. Selain kemuncak atau ratna, selain antefix dan jaladwara, ternyata, di petirtaan Seklotok masih memiliki dua panel terdiri dari mercu dan hiasan atap relung untuk penempatan arca. Kedua panel tersebut terdapat relief burung sejenis derkuku dan burung pemakan biji-bijian lainnya. Biasanya, relief tersebut dibuat, menggambarkan keadaan ekosistem yang terjadi pada masa itu. Pada tahun 1999, di lokasi petirtaan ini, banyak sekali temuan-temuan berbagai macam jenis arca.
Semua hilang setelah ada seorang oknum yang mengaku dari Dinas Kepurbakalaan, sengaja memindahkan arca-arca tersebut. Dengan pengakuan dipinjam sebentar, untuk mengikuti salah satu kegiatan pameran di Museum Semarang. Hingga sampai sekarang, arca-arca tersebut tidak dikembalikan. Dari beberapa material bangunan petirtaan tersebut, masih banyak lagi yang sudah disebutkan namun sudah tidak tampak lagi di permukaan. Usut punya usut, ternyata panel-panel yang diduga komponen batu penisi, banyak yang dimanfaatkan sebagai tanggul pematang sawah. Material bangunan petirtaan tersebut menggunakan bahan batu andesit, yang sama dengan bahan material yang dipergunakan untuk membangun Candi Gedong Songo. Saya sangat mengapresiasi yang digalakan oleh lapisan masyarakat sekitar, dengan membangun kolam pemandian air hangat, dengan memanfaatkan lahan sebagai kunjungan wisata-wisata lokal di sekitaran wilayah saja. Menata dan memperindah situs untuk menarik pengunjung untuk datang dan menikmati suasana lem terbuka di lereng Gunung Kendali Sodo, upaya tersebut secara tidak disengaja, sudah termasuk bentuk pengenalan situs cagar budaya di kalangan wisata, harapannya, supaya dapat, atau supaya bisa ikut berperan serta melindungi dan melestarikan keberadaan situs tersebut. Tempat wisata yang sangat mudah dijangkau menggunakan kendaraan bermotor, lahan parkir yang sangat luas, alam terbuka yang sangat eksotis, sehingga menambah kenyamanan saat menikmati liburan di pemandian. Konsep pembangunan wisata lokal sangat tertata apik, tidak ribet, tidak terlalu banyak prosedur yang diberlakukan, yang jelas, wisata tersebut memiliki kenyamanan dan keramahan dari segi lingkungan dan masyarakatnya. Kapan lagi berwisata, berlibur, menikmati pemandangan alam terbuka, dan bisa mengenal situs warisan leluhur bangsa? Edukasi situs cagar budaya lebih mudah diterima dalam lingkungan wisatawan, sangat cepat untuk pencapaian dalam pengenalannya. Secara tidak langsung, tempat wisata tersebut sudah ikut membangun dan mendirikan museum desa yang sebenarnya digadang-gadang oleh pecinta sejarah bangsa. Hal seperti ini, bisa dijadikan kiblat inspirasi tempat-tempat lainnya. Mengenalkan, merawat, melestarikan situs bersejarah di wilayahnya masing-masing. Betapa sangat membantu sekali untuk mengembalikan marwah dan kewibawaan bangsa Indonesia. Mengikat erat, dengan etika, berbudaya, berbudi luhur, adalah cerminan bangsa yang sudah diajarkan oleh leluhur pendahulu kita.